Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan insyaallah rahmat Allah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian, umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah dan ajarannya. Nah, hadirin sekalian yang dicintai Allah dan insyaallah mencintai Allah Subhanahu wa taala, di hari ini tepatnya tanggal 9 Oktober tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Artinya apa? Hari ini kita sudah masuk di bulan yang kemudian begitu mulia, bulan Maulid, ya, atau Rabiul Awal. Kenapa dikatakan mulia? Di bulan ini Nabi kita tercinta, ya, Rasul kita yang tercinta, ya, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, ya. Jadi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah atau tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Waktu itu orang Arab tidak punya tahun sebagaimana tahunnya Masehi atau orang-orang Romawi, ya. Sehingga tahun-tahun disematkan dengan peristiwa yang terjadi. Sehingga pada saat Nabi kita itu lahir, itu bertepatan dengan peristiwa serangan oleh Raja Abraha, oleh Jenderal Abraha yang diutus oleh kerajaan Ethiopia untuk menghancurkan Ka'bah, ya, menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Namun kemudian ini pasukan yang mengendarai gajah ini kemudian menjadi lumat, menjadi hancur. Dihancurkan dengan apa? Dihancurkan oleh Allah oleh burung ababil, yaitu burung yang kemudian membawa batu dari neraka, ya. Ini batu neraka sama dengan batu-batu biasa. Batu neraka, bahkan ini batu neraka ketika menimpa tentara gajah sama dengan dikatakan dalam ayat itu seperti daun dimakan ulat. Kalian pernah lihat daun dimakan ulat? Ya, tak tinggal dia perangka-rangka, ya. Seperti itu. Itu gajah tak tinggal dia tulang belulang. Seperti itu panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil. Ini peristiwa yang terjadi ketika Nabi kita lahir, ya. Bahkan banyak peristiwa yang terjadi menjelang Nabi kita ini lahir, ya. Banyak kemudian yang terjadi, ya, contohnya di negara-negara besar. Itu terjadi ketika kerajaan Persia, di saat Nabi lahir ini tiba-tiba apinya itu padam. Api yang tidak pernah padam selama berabad-abad, selama bermiliar-miliar tahun, tiba-tiba ini api padam, ya. Ada apa? Kemudian makanya kejadian kelahiran Nabi ini kemudian disambut baik, ya, oleh orang-orang yang beriman. Tetapi oleh orang-orang yang tidak beriman ini menjadi suatu bencana bagi mereka, ya. Ada sekalian yang dirahmati Allah, ini tentunya untuk menyambut kelahiran hari kelahiran Nabi ini yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, dan menurut para ulama pun hari wafatnya Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal di tanggal dan bulan yang sama, ya. Selama beliau hidup itu 63 tahun. 63 tahun beliau hidup, ya. Jadi kenapa? 40 tahun diangkat sebagai Rasul, 13 tahun beliau berdakwah di 12 sampai itu berdakwah di kota Mekah, dan 11 tahun di kota Madinah, ya. Sehingga totalnya itu rata-rata 63 sampai 65 tahun itu masa Rasulullah itu kemudian menyampaikan dakwah di kota Mekah dan kota Madinah. Jadi seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentunya mungkin menjelang Maulid ini banyak perayaan di masjid-masjid, ya, di kampung-kampung mungkin akan ada sedikit kemeriahan, di mana-mana orang baca Maulid Barzanji, Maulid Tiba dan sebagainya. Nah, untuk kemudian Maulid Barzanji ini ada sejarahnya, ya. Ada kenapa ada sejarahnya? Maulid Barzanji ini muncul di saat umat Islam itu sudah down, sudah hilang semangat, ya. Ketika ketika berperang dengan waktu itu terjadi perang salib, ya, kalah terus, ya, kalah bukan berarti kemudian kalah cuma sedikit, anda, ya, banyak. Waktu itu orang Islam itu banyak, ya banyak, kemudian kuat,
tentaranya hebat-hebat, tapi kenapa kalah? Karena nafsi-nafsi, ya, tidak mau bersatu. Orang Islam waktu itu terkotak-kotak, ya, kerajaan-kerajaan terkotak-kotak, sehingga tidak bersatu, sehingga dikalahkan begitu mudah oleh tentara salib, ya. Sama seperti zaman sekarang, orang Islam banyak, bukan sedikit, ya, banyak, ya, tapi kemudian terkotak-kotak, suka bahasa diri sendiri, ya, mentang-mentang mungkin beda suku, beda daerah, ya, beda negara, itu kemudian tidak menimbulkan rasa persaudaraan, sehingga dilemahkan, ya, mudah kemudian dipermainkan oleh bangsa lain, oleh umat lain. Karena apa? Karena suka mengkotak-kotak diri sendiri, ya. Padahal dikatakan dalam Al-Quran, orang Islam itu bagaikan satu tubuh. Kalau satu merasa sakit, yang lain juga merasakan seperti itu, ya. Jangan tertabrakan, ya. Jangan kemudian ketika ada teman sakit, mulai cuma mengisi-ngisi, ya. Teman jatuh, teman tertabrakan, bukan seperti itu, harusnya dibantu, ya. Dibantu, istilahnya orang bilang empati, ya. Ada sedikit rasa empati, ya. Rasa merasakan apa yang diderita oleh saudara kita, apalagi sama muslim, ya. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam momen Maulid ini tentunya ada hikmah yang telah mesti ambil. Di mana-mana orang berceramah tentang kelahiran Nabi sampai dengan akhir dakwah daripada Nabi. Nah, Bapak cuma sampaikan 4 hal. Apa itu? 4 hal yang menjadi sifat daripada Nabi kita yang tercinta. Mudah-mudahan kalau kalian tiru ini, insya Allah kalian menjadi orang-orang yang terbaik, ya. Kemudian membuka masa depan yang lebih cerah. Apa itu? Nabi memiliki 4 sifat. Yang pertama, beliau itu sidik. Apa itu sidik? Ya, sidik itu jujur. Ya, jujur. Apa itu orang jujur? Orang jujur, orang yang berkata benar. Bukan berkata semua yang dia katakan, tidak seperti itu. Orang yang berkata benar dalam kebenaran, ya. Tidak harus semua dia mesti bilang, enggak. Ada hal-hal yang kemudian dia harus simpan. Jangan, Pak, kalau saya jujur berarti semua kita mesti mau bilang, jangan. Tidak semua harus dikatakan, ya. Kalau itu dikatakan berarti ada hal-hal yang harus orang atur, ya. Dimulai sama orang mesti mau bilang. Orang aib orang mau bilang ini boleh, ya. Bahkan kita harus menutupi. Apa yang harus berkata benar? Berkata benar itu ketika ditanyakan hal-hal yang urgent. Contohnya seperti ini, ya. Contoh, kenapa syahdan kalian terlambat? Kenapa syahdan terlambat? Ya, Balen, kenapa kalian terlambat? Oh, Pak, baru bangun, ya, terlambat mandi, ya, ada singgah makan dulu di rumah, singgah patambang situ baca cerita baru kita masuk, ya. Seperti itu, itu jujur namanya, ya. Berkata yang benar, tapi dalam pandangan yang kemudian diatur, ya. Artinya benar, tetapi tidak kemudian kebenaran yang kemudian menjadi kekurangan orang lain. Jangan begini, syahdan, kenapa kemudian misalkan Mu'adz, kenapa Mu'adz itu jaga sakit-sakit? Oh, dia itu Kak begini Pak, dia penyakit begini, umbar semua ini Mu'adz aib. Bukan seperti itu, ya. Artinya orang berkata jujur, berkata benar dalam porsi yang kemudian tidak menyakiti hati orang lain. Itu disebut dengan jujur, sidik, ya. Makanya Nabi itu mendapatkan kepercayaan sebagai orang yang sidik. Makanya ketika ada perkara-perkara yang terjadi di kota Mekah waktu itu, diserahkan kepada Nabi untuk memutuskan. Kenapa? Orang semua percaya pada Nabi, ya. Semua dipercayakan kepada Nabi. Bahkan ketika ada sempat timbul perselisihan antara dua bani, atau istilahnya kalau sekarang itu dua fam, ya, ada dua keluarga yang berselisih paham, mau masing-masing punya hak untuk meletakkan ini Hajar Aswad di kota Mekah, di Ka'bah. Kemudian karena semua anak percaya, dan cuma percaya satu orang di kota Mekah, itu Nabi kita sendiri. Waktu itu belum Nabi, ya. Ketika dipanggil Muhammad, kemudian diberikan bagaimana cara supaya kemudian ini nak membakar. Nabi ambil kain, kemudian letakkan itu Hajar Aswad, kemudian semua kabilah, semua keluarga besar di kota Mekah itu angkat sama-sama itu Hajar Aswad dan diterapkan sama-sama taruh di Ka'bah, ya. Agak selesai. Kenapa? Dipercaya, ya, sidik. Berikut sifat yang kedua yang kalian pupuk itu pertama itu al-amin. Apa itu amin? Bisa diberikan amanah, ya, orang yang mampu dipercaya. Contohnya disuruh pegang uang, ya. Uang itu kalau disuruh pegang betul-betul, ya. Jangan orang sampai pegang kan 10.000, tiba-tiba semua ambil untuk 10.000, ya, stop pakai 1.000, ya.
tinggal 9.000 atau tiba-tiba ya jatuh ada di mana stok ya ada jatuh di mana padahal sempat tiba beli ya itu tidak amanah. Apalagi kalau orang tua titip misalkan siapa Dani atau Rehan ini 100.000 bayar uang sekolah ya tiba-tiba karena DP kuota habis dia beli kuota ya kemudian tiba-tiba sampai di rumah habis di sekolah mana tuh kartu SPP ya mak sudah untuk uang padahal dia ada pakai beli kuota dan sebagainya itu tidak amanah ya ini contoh ini pupuk diri untuk bersifat amanah sehingga Nabi mendapat julukan di kota Mekah itu Al-Amin orang yang bisa dipercaya ya jadi yang pertama itu sidik jujur yang kedua Al-Amin kemudian Nabi punya sifat yang ketiga apa itu tablik apa itu tablik suka menyampaikan yang benar ya artinya berani berkata benar ya berani berkata benar dalam tahapan atau dalam cara yang baik ya berkata benar kalau caranya salah itu percuma ya oh benar itu Pak itu betul tapi caranya kasar ya caranya tidak sopan caranya tidak santun sehingga orang tak mau dengar ya sehingga percuma biar orang berkau-kau tapi caranya salah tidak benar sehingga percuma ya jadi berkata benar tablik dengan cara yang benar ya bagaimana supaya orang mendengar kita contohkan dulu ya kalau orang suruh orang kemudian berkata jujur menyuruh orang berbuat baik orang mesti berikan contoh ya jangan kemudian cuma perintahkan begitu tapi kemudian tidak pernah melaksanakan ya menyuruh orang kopi sholat ya menyuruh orang kopi puasa tapi sendiri nak puasa sendiri nak pernah sambayang ya musuh orang sambayang jadi itu disebut tablik ya kemudian yang keempat yaitu sifat keempat itu Nabi itu fatona apa itu fatona beliau itu cerdas tahu cerdas kalian tuh Nabi itu cerdas ya artinya contoh misalkan dia mampu bagaimana menyelesaikan sebuah masalah ya itu orang cerdas orang yang care terhadap lingkungannya jadi kalau sudah paria sampah angkat satu sampah jangan bawa tolak ya jangan sampai di kelas sudah paria itu kelasnya paruni ya kelasnya kotor saling baku tolak oh ini kotor kita petugas giliran dia petugas datang terlambat ya dan petugas itu siapa orang pemalas ya malas orang cerdas tidak seperti itu ya dia bertanggung jawab kalau sudah hari Senin petugas piketnya petugas kebersihan dia datang suruh hari Senin ya bahkan hari Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu bukan piketnya dia bantu itu orang cerdas ya kalau orang bantu orang lain insya Allah orang lain membantu 4 orang ya itu istilahnya bukan kemudian bang kita petugas apa iya memang betul bukan tugas kalian bukan tugas anda tetapi juga kelak dipakai bersama ya perhatikan ini ya jadi yang di kelas itu perhatikan baik-baik jadi saling peduli itu kelas jangan itu kelas sudah paling tidak rapi paling kurang istilahnya tidak bersih kotor atau menggacap paruni kau saling mengharapkan intinya apa semua malas di dalam kelas padahal dengan bersihnya kelas kalian dijauhkan dari segala macam penyakit ya dijauhkan dari namanya bakteri virus dan sebagainya ini bakteri virus ini dia tetap ada bagaimana supaya tidak ada bersih-bersih perhatikan ini dia jadi sekali lagi Bapak harapkan dengan menerapkan insya Allah kalian meneladani 4 sifat Nabi ini yang pertama sidik jujur kemudian amanah ya dapat dipercaya yang ketiga tablik suka menyampaikan hal yang benar dan yang keempat itu fatuna cerdas insya Allah dengan 4 sifat ini kalian akan menjadi orang-orang terbaik dan insya Allah mewarisi sifat Nabi ya apa itu sifat Nabi ya seperti ini orang yang kemudian semua senang ya di mana-mana orang senang orang jujur tidak ada orang tidak senang orang jujur orang pembohong pun suka orang jujur ya semua karyawan pegawai yang dibutuhkan di kantor DP yang tidak tersirat itu satu jujur ya syarat yang kemudian tidak dikatakan dalam persyaratan kerja itu satu sebenarnya amanah jujur dapat dipercaya ya orang tidak dipercaya ya kasihannya nak lama mudah pecat nak lama mudah bekerja seperti itu jadi mudah-mudahan sedikit ini yang dapat disampaikan jadi mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kalian dan kemudian mari kita sambut Maulid Nabi ini dengan lebih mencintai Nabi kita sendiri Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa bersalawat salawat singkat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Kalau mau tambah dengan Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh ya. Mana-mana banyak sekali jenis salawat yang dipraktekkan atau yang dianjurkan oleh para ulama. Ya. Jadi inilah mungkin yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.